Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai abada. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita siapkan alat tulisnya. Kita akan belajar tematik tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang kedua. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Lihat gambar, mereka sedang membersihkan halaman rumah mereka. Terlihat sangat bersih ya, dan indah jika dipandang. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, mari kita simak pertanyaan yang ada di layar, kemudian kita jawab bersama-sama. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar pertama? Ya, bisa kalian lihat mereka sedang berolahraga bersama. Kemudian yang kedua, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar kedua? Mereka beristirahat setelah kerja bakti. Kemudian yang ketiga, mengapa kegiatan seperti gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Tentunya perlu ya, karena kebersamaan itu sangat menyenangkan. Coba bayangkan jika kalian melakukan semuanya sendiri-sendiri, tidak bersama-sama, tentunya tidak menyenangkan ya, pasti merasa capek atau kesal atau bagaimana ya. Selanjutnya yang keempat, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita harus saling menghormati. Yang kedua, kita harus saling menghargai. Dengan adanya saling menghormati dan saling menghargai, maka semuanya akan rukun. Kemudian yang kelima, apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Apa yang akan terjadi? Tentunya hidup menjadi tidak teratur. Kemudian tidak ada kedamaian dan ketentraman, semuanya kacau ya. Makanya kita perlu adanya kebersamaan di dalam keluarga. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Itu adalah cerita dari Dayu. Dayu menceritakan halamannya yang sangat bersih dan diceritakan di dalam sebuah buku, maka jadilah sebuah cerita. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Nah, ini sikap yang harus kita miliki ya. Yang pertama,
tidak mau menang sendiri, tidak boleh menang sendiri ya. Kita harus saling menghormati. Kemudian kita juga harus saling menghargai. Kemudian mengikuti aturan yang ada di rumah. Dengan peraturan yang ada di rumah, dengan keempat sikap tersebut, insya Allah maka keluarga akan tentram dan persatuan dalam keluarga akan rukun. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Di situ ada lafal dan intonasi itu maksudnya itu pengucapannya ya. Intonasi itu artinya nadanya, dan tepat itu maksudnya itu sesuai dengan tanda bacanya. Kalau tanda titik berhenti ya. Di situ ada judulnya halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, di situ tadi ada kata sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu artinya sampah yang bisa diolah kembali menjadi pupuk. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diolah lagi seperti plastik. Itu tidak bisa ya. Makanya jika kita punya sampah plastik dan sejenisnya, maka jangan dibuang sembarangan karena itu tidak bisa hancur oleh tanah. Itu harus dibakar biar bisa hilang ya. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Nah, lihat gambarnya, kira-kira apa ya yang bisa kalian dapatkan informasinya? Yang pertama, halamannya terasa sejuk kalau dilihat dari tanamannya ya. Terus kemudian bersih, rapi ya. Apakah rumah kalian seperti gambar, bersih, rapi dan sejuk? Ya, ada yang seperti di gambar, mungkin saja juga ada yang tidak. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Perhatikan gambar yang ada di bawah, itu ada contoh keseimbangan statis yang pertama, yaitu berdiri berjinjit sambil bertolak pinggang. Nah, gambar yang pertama ya, berdiri kakinya berjinjit itu. Kemudian gambar yang kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Kemudian gambar yang ketiga, berdiri menyerupai huruf T. Dan yang terakhir, sikap kapal terbang. Nanti kalian bisa berlatih di rumah. Apakah kalian bisa melakukan keseimbangan statis seperti yang digambar? Nah, kalau belum bisa, terus berlatih agar kalian bisa melakukannya dengan baik. Untuk tugasnya yaitu mengerjakan soal pupena halaman 98 dan 99. Terima kasih, artinya selesai sudah.
pembelajaran kali ini. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah, minum susu, kemudian banyak minum air putih dan tetap di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.